Halo Meredas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Meredosto semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu ya, beserta bala bencana yang ada. Dan pastinya jikalau kita terkena itu, semoga kita bisa bangkit dan menjadi insan yang lebih baik lagi. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang akhir-akhir ini sering muncul. Mas Agus, kok bisa di India itu harga BBM-nya lebih mahal daripada di Indonesia? Jadi Meredos, saat ini harga BBM ya untuk bensin yang paling rendah premiumnya lah bisa dikatakan tuh Rp91, Rp18.000. Untuk dieselnya ataupun solarnya itu sekitar Rp81 atau Rp16.000. Cuman ya walaupun harga BBM-nya tinggi, tapi kok harga bahan-bahan pokok itu kok terbilang murah ya. Misalnya tepung gandum kah, ataukah itu beras, misalnya bawang, kentang, dan yang lain-lainnya gitu ya. Bahkan ke pakaian, ke motor gitu ya. Tapi kita akan lebih fokus ke bahan-bahan pokok. Karena apa? Karena di Indonesia mungkin Meredosto merasakan bahwasannya ketika ada kenaikan bahan bakar gitu ya, itu akhirnya bahan pokok pun juga ikut terimbas naik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba karena kenapa hal tersebut tidak berlaku di India gitu ya. Dan semoga saja dengan penelitian, anggap aja nih penelitian kecil-kecilan saya gitu ya, saya mengamati dari pengalaman, dari pengetahuan yang saya punya saat ini. Semoga saja ini bisa memberikan inspirasi, memberikan jawaban yang cukup gitu ya, agar mengetahui mengapa ketika harga BBM di India tinggi, namun harga bahan pokoknya masih stabil ataupun bahkan sering lebih murah daripada di Indonesia. Baik Meredos, selamat mengikuti video saya kali ini. Baik Meredos sekalian, kita setidaknya tahu ya, sebelum saya menyampaikan jawaban ya, ada baiknya saya menyampaikan beberapa informasi terkait gitu ya, hubungannya dengan pertanian yang ada di India. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, Meredos sekalian ya, India ini adalah negara yang besar ya. Jadi tidak hanya besar penduduknya yaitu 1,3 miliar, tapi dia juga besar dari segi yang namanya teritorialnya gitu ya. Dan dari sini saya mendapatkan fakta bahwasannya India ini adalah negara produsen nomor 1 penghasil susu, kacang-kacangan, dan juga goni ya, kain goni yang terbesar di dunia. Lalu India ini adalah negara yang menempati peringkat kedua terbesar untuk penghasil beras, gandum, tebu, kacang tanah, sayuran, buah-buahan, dan juga kapas. Diikuti juga ya, India ini adalah salah satu produsen utama dari rempah-rempah, ikan, unggas ya, ternak, dan juga tanaman perkebunan. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwasannya India ini adalah negara agrikultur ya, ataupun pertanian yang sangat besar gitu ya. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwasannya India ini bisa dikatakan adalah negara yang sudah berkecukupan gitu ya. Negara yang sudah bisa mandiri dari segi pertaniannya ya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya dalam negeri sebagian besarnya ya, dan tentunya dengan produksi lokal tersebut juga bisa ya menghasilkan harga yang tentunya lebih terjangkau. Oke, fakta lain yang saya pikir adalah penting ketika kita melihat pertanian di India, mengapa bisa dikatakan harganya lebih terjangkau harga bahan pokoknya, yaitu salah satunya adalah karena ya jumlah populasi India ini sangat besar, yaitu 1,3 miliar. Ketika produksinya besar, diikuti juga dengan demand yang besar, misalnya berasnya ataupun gandumnya, kemungkinan besar pun juga harganya pun tentunya juga akan terdorong lebih terjangkau gitu ya. Kalau produksinya kecil, permintaan banyak kan juga tidak seimbang ya. Kalau ini bisa dikatakan cukup seimbang ya, sehingga dengan jumlah populasi yang besar ini juga ya mempengaruhi juga ya pendapatan dari para petani dan juga para penjual bahan-bahan pokok gitu ya, dengan jumlah penduduk yang begitu besar.
Baik Merdos, sekarang kita mulai masuk alasan mengapa ya biaya ataupun harga bahan pokok di India ini bisa dikatakan terjangkau walaupun ya harga BBM-nya mahal ya. Hal yang pertama yang saya pikir menjadi sangat penting yaitu terkait jalur logistik Merdos sekalian. Maksudnya apa? India ini kan adalah negara terbesar ketujuh di dunia dari segi daratannya Merdos, yaitu sekitar 3,2 juta kilometer persegi dan memiliki garis pantai sepanjang 7.500 kilometer ya persegi. Dan Merdos ya, India ini memiliki jaringan jalan sepanjang lebih dari 5,8 juta kilometer ya. Ini per 31 Maret 2017. Yang mana ini terbesar kedua di dunia, yaitu setelah Amerika Serikat dan juga setelah China kalau tidak salah Merdos sekalian. Berbeda dengan Indonesia Merdos ya, India ini bersyukurnya apa? Dia adalah negara yang tidak terpecah-pecah menjadi pulau-pulau gitu ya, sehingga koneksi dari selatan ke utara, barat ke timur itu bisa langsung terkoneksi dengan jalur darat tanpa melewati yang namanya seperti Indonesia. Kalau dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera harus nyebrang dulu, kalau dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan harus nyebrang dulu via laut gitu ya, ataupun air. Kalau dari Jawa ke Bali ataupun Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke Papua juga kita harus lewat udara ataupun bisa lewat air. Nah, ini sebenarnya dengan terkoneksinya India sebagai satu daratan, ini sebenarnya mempercepat, memberikan keefisienan ya untuk jalur darat, khususnya ya barang-barang yang diangkut dengan menggunakan truk besar gitu. Ya, apalagi dengan jalur aspalnya ataupun jalan tolnya yang sudah terkoneksi tadi yang saya sebutkan dari utara ke selatan, barat ke timur gitu ya. Ini memberikan dampak yang luar biasa bagi biaya logistik, biaya perjalanan, biaya kurir, harga barang-barang pokok yang ada di India. Nah, sebenarnya tidak cukup dengan itu saja ya. Bahan-bahan pokok di India ini juga dibantu ya untuk transportasinya tidak hanya menggunakan truk tapi juga menggunakan yang namanya kereta api ya. Jadi kereta api di sini disebut dengan Indian Railways ya. Ini adalah ya jaringan kereta api yang dimiliki oleh pemerintah India ataupun yang dimiliki India ini adalah terbesar keempat di dunia Merdos sekalian. Yang mana ya panjang rutenya itu mencapai 68.155 km per Maret 2019 dan sekitar 64% ya dari kereta-keretanya tersebut itu menggunakan yang namanya tenaga listrik ya, sehingga ya kita bisa mengambil kesimpulan ya barang-barang yang dibawa dari beberapa kantong-kantong negara bagian pertanian seperti Punjab, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Assam, ya, Maharashtra itu bisa juga dibawa dengan yang namanya kereta, tidak hanya menggunakan truk, sehingga lebih memberikan harga yang lebih murah untuk biaya transportasinya. Selain itu Merdos, berdasarkan data yang saya dapat dari Indian Railways ya, per Maret 2019 ya, Indian Railways itu berhasil ataupun mengangkut barang yaitu sekitar 1,23 miliar ton barang Merdos ya, yang ada tersebar di seluruh India ke tempat-tempat tujuannya. Sehingga di sini kereta menjadi salah satu transportasi utama untuk logistik harga barang-barang pokok yang ada di India. Nah, saya pikir faktor ini ya yang akan saya sampaikan ini adalah faktor yang sangat penting mengapa ya biaya harga pokok ataupun harga pokok di India ini tidak mahal ya, yaitu karena India tidak bergantung pada yang namanya bahan bakar fosil sepenuhnya, khususnya premium ataupun solar untuk transportasi truknya. Ya, Merdos, jadi di India ini bagusnya mereka sudah banyak yang menggunakan CNG ataupun menggunakan bahan bakar gas.
terkhusus juga untuk truk dan juga beberapa pick up yang mengangkut barang. Anda tahu sebagaimana yang saya sebutkan tadi Meredos ya, untuk harga bensin Rp91 atau sekitar Rp18.000, harga diesel Rp81 atau Rp16.000. Bayangkan, harga CNG ataupun bahan bakar gas itu Rp42 atau hanya sekitar Rp8.000 per liter. Ya, per liter, bayangkan Rp8.000 per liter. Sehingga banyak sekali saya lihat truk-truk yang menggunakan CNG ini Meredos ya. Dan saya pikir ini adalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap biaya ya solar ataupun premium yang mahal. Dan berdasarkan info yang saya dapat ya, pangsa penumpang diesel ataupun mobil diesel ini menurun di India ya menjadi 15 sampai 18% Meredos sekalian ya di akhir tahun 20 ya, tahun 2020. Dan kalau kita bisa lihat di sini, India ini sudah memiliki sekitar 1.424 stasiun bahan bakar gas dan akan menjadi 10.000 jumlahnya nanti diproyeksikan pada tahun 2030 ya. Jadi stasiun CNG ataupun bahan bakar gas ini sudah ada di 13 negara bagian yang ada di India. Pertama di Chandigarh, Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bengal, Andhra Pradesh, dan juga pastinya New Delhi, Meredos sekalian. Dan kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan data per Desember 2017 ya, New Delhi adalah negara bagian yang memiliki ya kendaraan dengan bahan bakar gas terbanyak ya dibanding negara lain ya. New Delhi memiliki sekitar 999.000 ya kendaraan dengan bahan bakar gas, diikuti dengan Gujarat 99.000, diikuti dengan Maharashtra sekitar 756.000, lalu diikuti oleh Uttar Pradesh ya, di sini angkanya sekitar 170-an, 180 ribuan gitu ya. Lalu diikuti Haryana, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Tripura, Rajasthan, West Bengal, dan juga Chandigarh. Ya, jadi perlahan demi perlahan mobil diesel ditinggalkan sebagai angkutan ya menuju ke bahan bakar gas. Nah, inilah saya pikir yang benar-benar memotong biaya ya dari bahan bakar diesel yang terbilang mahal sampai 2 kali lipat ya, 1 kali lipat lebih murah, dari bayangkan Rp80 ataupun 16.000 menjadi 8.000 ya, ataupun 40 rupisan Meredos sekalian. Baik Meredos, selanjutnya adalah faktor selanjutnya yang menyebabkan harga bahan pokok di India ini bisa dikatakan terjangkau ataupun tidak mahal adalah karena pemerintah menggunakan kebijakan MSP ataupun Minimum Standard Price, atau kalau kita artikan jaminan harga minimum Meredos. Jadi maksudnya adalah ini berfungsi sebagai jaring pengaman ataupun asuransi bagi petani ketika mereka menjual tanaman ataupun hasil dari pertanian mereka ya. Jadi hasil pertanian mereka ini akan dibeli oleh instansi pemerintah dengan harga yang dijanjikan ya kepada petani dan tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Misalnya seperti ini ya, pada saat harganya itu sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya padi 1 kilogramnya adalah Rp8.000 yang diberikan ataupun ditetapkan pemerintah. Pada saat itu misalnya gagal panenkah, pada saat itu kelebihan panenkah, harganya akan tetap seperti itu ya, sehingga dari petani pun tidak akan merasakan kerugian ya, karena memang MSP ini ataupun harga jaminan minimum ini sebenarnya sudah dihitung begitu kompleks gitu ya, yang mana tidak akan ya membeli dari petani dengan harga yang di bawah dari modal mereka ya ketika mereka bertani seperti itu. Nah, inilah yang saya pikir membuat harga ya yang dibeli dari pemerintah ataupun dibeli maksudnya dari petani ini begitu stabil ya. Dari satu sisi petani mendapatkan harga yang fair ya dan tidak berubah-ubah ya, sangat cepat berdasarkan pasar, tetapi sudah dijamin oleh pemerintah yang membeli
ya hasil pertanian mereka dan nanti akan pemerintah jual ke para konsumen dengan harga yang bisa dikatakan juga lebih stabil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, konsumen, petani, dan juga pemerintah, seperti itu. Sedikit melanjutkan Merdos terkait kebijakan MSP ataupun jaminan harga minimum. Jadi memang di India ini sudah ada sekitar 22 sampai 23 komoditas tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk harganya yang akan dibeli kepada petani, termasuk itu beras ya dan juga gandum, Merdos sekalian ya. Dan siapa sih yang menetapkan ini? Sebagaimana yang saya sebutkan, yang menetapkan MSP ini adalah dari pemerintah, yaitu ya dari Komisi Biaya dan Harga Pertanian ya, CACP, yang mana mereka ya menggunakan berbagai macam formula ataupun elemen-elemen penghitungan ya, sehingga harganya pun juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani ya, tidak dalam tanda kutip melukai petani di mana harganya ya misalnya di bawah dari modal mereka. Nah, ini insya Allah tidak akan terjadi karena sudah digunakan perhitungan ya beberapa macam elemen dari biaya produksi tersebut sehingga akhirnya dibeli oleh pemerintah. Baik Merdos sekalian, faktor selanjutnya yang saya pikir membuat harga bahan pokok di India ini bisa dikatakan terjangkau adalah karena ya harga tenaga kerja ataupun buruh tani yang bisa dikatakan cukup terjangkau ya. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat ya, untuk pertanian ini sekali lagi menyumbang sekitar 23% dari PDB India dan memperkerjakan setidaknya 59% dari total tenaga kerja yang ada di India. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kementerian Tenaga Kerja ya, untuk pekerja pertanian yang tidak memiliki keterampilan ataupun unskill, itu bayaran per hari minimumnya ataupun gaji upah minimumnya yaitu 300 rupiah per hari atau sekitar 60.000 rupiah Merdos sekalian ya. Saya juga mendapatkan versi lain ya, kalau misalnya buruh tersebut mendapatkan makan siang pada saat mereka bekerja, maka mereka bisa dibayar sekitar 325 rupiah ya, seminimal-minimalnya, atau sekitar 65.000 rupiah ya. Adapun kalau mereka tanpa mendapatkan makan yaitu 361 rupiah, atau di sini berarti sekitar 72.000 rupiah ya. Jadi saya pikir untuk harga buruh harian di India ini, khususnya buruh tani ya yang terjangkau ini, saya pikir juga memberikan kontribusi yang cukup besar ya untuk mengurangi biaya harga bahan pokok yang ada di India. Baik Merdos, hal selanjutnya yang saya pikir membuat harga bahan pokok India ini bisa tetap murah walaupun harga BBM-nya mahal, yaitu karena pemanfaatan di aspek teknologi Merdos. Jadi saya mendapatkan informasi di sini India menggunakan yang namanya kecerdasan buatan gitu ya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi hasil panen yang lebih baik ya, ataupun lokasi panen yang lebih baik gitu ya. Dan juga bahkan dengan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini juga bisa memberikan informasi terkait kondisi cuaca, jenis panen yang dibutuhkan gitu ya oleh tanaman ya, ataupun jenis tanah yang paling cocok gitu ya. Dan selain itu juga, selain kecerdasan buatan ya ataupun artificial intelligence ya, di India juga menggunakan aplikasi seluler ya, mulai dari mendeteksi yang namanya polusi akibat yang namanya pembakaran sisa panen ya, sampai pemasaran dari dari hasil panen petani India tersebut. Selain itu juga di India juga menggunakan yang namanya drone gitu ya, untuk mengumpulkan data-data terkait tanaman ya, pertanian mereka, termasuk juga sampai menyemprotkan misalnya pestisida ataupun pupuk gitu ya di wilayah pertanian mereka. Ada juga di sini misalnya menggunakan analisis data gitu ya, yang mana dengan analisis data ini juga dapat ya memberikan analisis penting terkait bagaimana meningkatkan produktivitas ya dan juga efisiensi dari pertanian yang ada di India. Walaupun saya belum melihatnya secara langsung ya, tapi memang saya melihat ya di desa-desa pada saat saya pergi ke
ke tempatnya Ravinder itu traktor ya sudah banyak digunakan, khususnya para petani yang ada di Punjab ya. Mungkin juga selain itu juga terkait teknologi varietas tanaman, bahkan mungkin terkait teknologi misalnya pupuk ya. Saya pikir India punya banyak penelitian terkait itu, merdos sekalian. Hal selanjutnya, merdos, yang saya pikir ini ya, ini poin terakhir yang membuat harga bahan pokok di India ini masih lebih terjangkau walaupun ya harga BBM-nya tinggi, yaitu salah satunya tidak ada yang namanya pungutan liar gitu ya kepada para supir-supir ya, yang mana mengantarkan komoditas-komoditas pertanian tersebut gitu ya. Saya jarang sekali menemukan misalnya berita ada preman, ada pungli gitu ya kepada supir-supir yang mengantarkan pakai truk gitu ya untuk hasil pertanian di stop, dimintain gitu. Itu unik banget, saya tidak menemukan di sini, merdos. Dan saya pikir itu juga berkontribusi ya untuk mengurangi, walaupun kecil mungkin ya, setidaknya mengurangi biaya ya logistik yang ada di India. Oke, merdos, kurang lebih seperti itu apa yang saya sampaikan. Ini mungkin ya jawabannya, semoga saja istilahnya bisa memberikan kepuasan gitu ya atas penasaran yang ada, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar kalau ada pendapat yang lain, dan semoga ini bisa menginspirasi. Baik, merdos, bahut syukriya, terima sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Ovia, langsung dari kota New Delhi, India. Dadah merdos sekalian.